Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah. Tidak lupa senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Yang mana pada pagi hari ini kita masih tetap bisa bertatap muka melalui daring atau online ya. Untuk materi hari ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, di mana di sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan data. Nah, kali ini kita akan melanjutkan terkait dengan database ya. Database sendiri itu seperti apa? Oke, database ya. Nah, ini ada beberapa pengertian. Yang pertama, database ini bisa dikatakan sebagai pangkalan data. Database juga bisa dikatakan sebagai dengan kumpulan data ya. Nah, kumpulan data yang bagaimana? Kumpulan data yang disimpan di dalam komputer secara sistematik ya, sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut ya. Tujuannya untuk memperoleh informasi. Kalau kita bicara data, kalau data saja kemarin adalah merupakan data mentah, bahan mentah dari sebuah informasi ya. Nah, ketika data itu sudah disusun secara sistematik ya, kemudian diproses, maka jadilah menjadi informasi ya. Jadi sistem basis data ini merupakan sistem yang terkomputerisasi yang tujuan utamanya adalah memelihara data yang sudah diolah atau dalam kurung informasi, dan membuat informasi tersedia saat dibutuhkan ya. Pada intinya basis data ini adalah media untuk menyimpan data agar dapat diakses dengan mudah dan cepat. Intinya itu ya. Jadi kalau di pertemuan kemarin sempat saya analogikan bahwasanya basis data ini adalah sebuah rak atau lemari ya, lemari yang besar. Kemudian di dalamnya ada rak-rak gitu ya. Nah, baju-baju ini adalah datanya, data yang disimpan dengan rapi ya, dan sehingga nantinya ketika kita membutuhkan baju itu ya, kita cukup mencari pada rak sebelah mana, atau bisa kita cari dengan cepat. Kalau kita susah membayangkan dengan rak baju, bagi orang yang pernah belajar ilmu ekonomi mungkin pernah diajarkan pengarsipan data melalui filing kabinet. Nah, sama seperti itu ya, tetapi basis data ini lebih mengarah terkomputerisasi ya, computerized. Jadi sudah menggunakan komputer, data-data disimpan dan diolah menggunakan komputer ya. Kalau kita di sini saya kasih contoh. Nah, ini ada sebuah tempat yang cukup besar ya, di dalamnya ini ada file-file. Nah, tempatnya inilah yang dinamakan database ya. File-filenya ini datanya, kumpulan dari data yang diolah menjadi sebuah informasi. Nah, datanya seperti apa? Nah, kalau kita bicara database, datanya disusun seperti ini dalam bentuk sebuah tabel ya, ada file dan row record ya. Jadi seperti ini database itu. Kemudian manfaat dari database itu apa ya? Nah, yang pertama, mengurangi redundansi ya. Artinya data yang sama pada beberapa aplikasi cukup disimpan sekali saja ya. Jadi mengurangi duplikat data sekali ini ya. Kalau kita menggunakan hanya sebatas Excel ya, data masih bisa double ya, meskipun bisa kita filter lagi, tetapi data yang di entry memungkinkan sama. Kalau menggunakan sistem database ini bisa dihindari ya, karena nanti ada yang namanya primary key atau kunci utama, yang mana kode ini selalu unik, tidak boleh sama. Contohnya adalah NIK ya, nomor induk NIK KTP itu loh ya, nomor induk KTP ya. K-nya ini apa saya lupa, nomor induk apalah ya, pokoknya NIK pada sebuah KTP ya. Nah, itu unik, jadi tidak mungkin sama ya. Dulu sebelum ada eKTP itu masih memungkinkan sekali ya, satu orang memiliki banyak NIP ya. Tapi setelah adanya eKTP,
sekarang tidak mungkin lagi ya satu orang memiliki lebih dari satu nick ya, kecuali pemalsuan ya, kecuali itu ya. Tapi kalau dicek melalui sistem nick yang bersangkutan, pasti orangnya ya tetap orang tersebut, nggak mungkin orang lain ya. Itu sekarang. Kalau dulu memungkinkan sekali satu orang memiliki lebih dari satu nick, akhirnya bingung kan. Nah, akhirnya muncullah sistem eKTP itu, di mana data-data tersebut tersimpan dalam satu tempat penyimpanan yang besar atau tersimpan dalam sebuah database. Kemudian yang kedua adalah integrity ya, artinya data tersimpan secara akurat. Kemudian menghindari inkonsisten ya, ini hubungannya dengan redundansi tadi. Jadi, sehingga update data jadi lebih efisien. Penggunaan data bersama ya, data yang sama dapat diakses oleh beberapa user pada saat bersamaan. Ini kan sudah terjadi saat ini ya. Jadi bisa sama-sama menggunakan ya, mengakses. Banyak contoh ini. Kemudian contohnya ya aplikasi Peduli Lindungi dan lain sebagainya itu ya. Kemudian menyangkut keseragaman penyajian data ya, jadi datanya seragam, tidak mungkin tertukar ya. Kemudian menyeimbangkan kebutuhan ya, nah dapat ditentukan prioritas suatu operasi, misal antara update dengan retrieval ya. Retrieval ini penemuan kembali ya. Oke. Berikutnya adalah DBMS. Jadi kalau kita bicara database, ya kita sudah punya bayangan database. Nah, baru kita masuk ke DBMS. DBMS ini adalah database management system. Ini kita harus tahu. Jadi data DBMS ini adalah perangkat lunak yang memang khusus didesain untuk membantu memelihara dan memanfaatkan kumpulan data yang besar. Ini perangkat lunaknya ya. Jadi yang kedua, ini DBMS ini juga merupakan sistem aplikasi yang digunakan untuk menyimpan, mengelola, dan menampilkan data. Nah, DBMS sendiri juga memiliki persyaratan minimal ya, bisa dikatakan sebagai DBMS. Yang pertama, menyediakan fasilitas untuk mengelola akses data, mampu menangani integritas data, mampu menangani akses data yang dilakukan secara bersama. Yang terakhir, mampu menangani backup data. Ini syarat-syarat minimal ya yang dimiliki oleh basis data. Tentunya nanti ada syarat-syarat yang lebih banyak lagi ya. Nah, contohnya apa? Nah, ini yang pertama, yang mulai dari atas ini ada MySQL ya, disimbolkan dengan ikan dolphin ya, ikan lumba-lumba. Kemudian ada Oracle, ini ada Fox Pro, ini lambangnya musang ya. Kemudian ada Microsoft SQL Server. Nah, ini yang terakhir ada Microsoft Access. Ini yang biasanya secara otomatis terinstall saat kita menginstal Microsoft Office full aplikasi ya. Jadi akses ini selalu disertakan ya. Ini yang paling sederhana ya diakses. Kita nanti mencoba ya, menggunakan atau membuat sebuah database di Microsoft Access. Mungkin insya Allah pertemuan berikutnya. Kita akan coba dulu ini. Kalau kita sudah kenal, sudah bisa, kita beralih ke MySQL. Nah, MySQL ini sudah skala corporate ya. Banyak juga corporate yang menggunakan MySQL. Nah, yang lagi trending ini MySQL, Oracle sama SQL Server. Nah, ini Fox Pro dulu banyak digunakan, tetapi sekarang kalau saya melihat beberapa aplikasi atau sistem informasi sudah mulai ditinggalkan ya. Yang lagi trending itu adalah MySQL, Oracle, sama SQL Server ini. Nah, ini yang gratis, sifatnya open source. Ini satu-satunya adalah MySQL. Ini kita bisa menggunakan, memodifikasi, menjual secara gratis ya. Artinya menjual bukan produk aplikasinya, menjual jasa penggunaan database. Ini MySQL kita gratis, artinya bisa mencari fee ya di sini. Nah, sedangkan Oracle, Fox Pro, SQL Server, Access ini closed source, artinya kalau kita mau menggunakan ini kita harus beli dulu, berbayar dulu ya, membeli license-nya. Nah, ini
Jadi bedanya di situ ya. Ada dua, ada open source, ada closed source. Oke, berikutnya dari sini ada yang ditanyakan? Belum, Mbak. Belum ya. Oke, berikutnya terkait dengan RDBMS. Oke lah. Kalau kita sudah mengenal aplikasi ya, nah baru kita masuk ke RDBMS, Relational Database Management System. Jadi RDBMS ini adalah sintaknya atau bahasa yang digunakan dalam menggunakan atau mengelola DBMS tadi. Ya, atau di sini ditulis dasar dari SQL atau structure query language ya. Nah, jadi sebuah DBMS yang berbasis pada model relasi itu RDBMS. Ini saya mengutip dari perkataan EF Code ya. Nah, kemudian terkait dengan SQL. Nah, SQL ini adalah bahasa atau RDBMS-nya tadi ya, Structure Query Language ya. Jadi ada beberapa pembagian terkait dengan SQL yang saya tulis di sini ada 3, tetapi lebih dari itu tentunya ya, ada 5 atau 6 begitu ya. Tapi yang saya tulis ada 3, ini yang wajib atau yang wajib kita ketahui ya untuk saat ini. Ada DDL, ada DML, ada DGL. DDL ini adalah Data Definition Language ya. Artinya di sini nanti adalah kumpulan perintah SQL yang digunakan untuk membuat, mengubah, dan menghapus struktur dan definisi metadata dari objek-objek database ya. Ini untuk biasanya terkait ya merubah ini ya metadatanya nanti. Ya nanti kita praktekkan lebih jelas ya seperti apa sih perintah-perintah DDL ini untuk menghapus struktur dan definisi metadata. Ya, kemudian ada DML, Data Manipulation Language. Jadi ini adalah kumpulan perintah SQL yang digunakan untuk proses pengolahan isi data ya di dalam tabel seperti apa? Insert data ya, memasukkan data, merubah, menghapus, dan tidak terkait dengan perubahan struktur dan definisi tipe data dari objek database ya. Kalau perubahan struktur dan definisi tipe ini masuk ke DDL ya. Nah, untuk yang terakhir ini adalah DQL, Data Query Language. Ini merupakan kumpulan perintah SQL yang digunakan untuk proses query, menampilkan data dan informasi pada tabel di SQL. Ya, ini DQL perintahnya, nanti perintah select yang digunakan. Oke, 3 ini harus kita kuasai ya sebagai seorang junior database engineer ya. Kita kuasai dulu. Nanti kita akan praktekkan ini ya. Siap-siap saja nanti kita bermain dengan perintah-perintah teks dalam menampilkan data ya. Tapi sebelumnya kita bermain di Microsoft Access dulu ya biar lebih paham seperti apa sih dalam tampilan grafisnya itu seperti apa. Oke, berikutnya kita juga akan mengenal tabel, field, record atau row, kemudian kolom ya. Nah, tabel di sini merupakan data pada sebuah RDBMS yang disimpan dalam objek database ya. Nah, datanya itu dalam bentuk tabel ya biasanya ya. Kemudian merupakan kumpulan entry data terkait dan terdiri dari banyak kolom dan baris. Ya, ini komponen penyusunannya. Tabel itu kumpulan entry data yang terdiri dari kolom dan baris ya. Kalau kolom itu yang ini, yang vertikal ini kolom ya. Ini kalau baris itu yang ini ya, row ini baris yang secara horizontal. Biar tahu bedanya kolom dan baris. Ya, ini kalau kita bicara data, ini masuk dalam kategori data struktur ya, struktur. Oke, berikutnya yaitu terkait dengan field ya. Nah, field dari setiap tabel yang dipecah menjadi entitas yang lebih kecil. Ya, jadi setiap tabel ini nantinya memiliki entitas namanya ya. Nah, ini namanya field.
Kalau kita pertama kali membuat tabel, nanti kita akan memasukkan nama field. Ya, ini contohnya ini ada ID, ada name, ada X, ada address, ada gaji ya. Nah, ini field namanya nanti. Berikutnya record atau row. Ya, nah ini record atau row baris data ya. Record atau row ini adalah baris data pada setiap entry individu pada sebuah tabel. Nah, ini contohnya seperti ini. Baris datanya ini. Nah, ini namanya record atau row. Atau data yang dimasukkan pada field-nya tadi ya. Nah, ini record atau row. Kalau nanti ada bahasa record, row, Anda tahu ya. Oh, ini berarti baris datanya, ini namanya record. Oke, berikutnya kolom ya. Jadi entitas vertikal pada sebuah tabel yang berisi semua informasi yang berhubungan dengan field tertentu pada sebuah tabel. Ini kolom namanya ya. Yang secara vertikal ini ya, ini field, ini datanya. Nah, ini kolom. Nah, penyusun dari tabel adalah baris dan kolom. Seperti itu. Dari sini ada yang ditanyakan? Bagaimana? Ada yang ditanyakan? Oke, baik ya. Berikutnya terkait dengan tipe data pada database. Jadi tipe data ini menentukan nilai apa yang dapat disimpan pada kolom ya, atau di kolom pada sebuah tabel. Itu tipe data. Jadi nilainya, value-nya. Jadi pada setiap field yang kita buat nanti itu ada value atau nilai. Nah, itu yang nilai itulah yang nantinya disebut sebagai tipe data ya. Oke. Yang pertama, ini ada string tipe data ya, atau tipe data string. Ini pada database MySQL yang saya tampilkan ya. Jadi berbeda-beda juga tipe data ini. Paling tidak gambarannya seperti ini, hampir sama ya. Hampir sama. Tapi ini yang saya ambil adalah tipe data pada MySQL. Kalau diakses malah ada currency, malah enak ya. Tipe data currency-nya sudah ada. Kalau di MySQL yang sumber yang saya dapat belum menemukan ya. Jadi ini tipe data stringnya ada, yang pertama ada char ya, tipe data char. Nah, ini deskripsinya, jadi fixed length string ya. Ini tipe data string yang nilainya tetap ya. Nilainya dapat terdiri dari letter ya, number, dan spesial karakter ya. Letter ini ya huruf itu ya, huruf. Kemudian number, nomor ya, dan spesial karakter itu yang tanda seru, add, kemudian sub ya, dolar, dan lain sebagainya. Nah, size ukurannya ya, parameter ini dan panjang karakternya ini dapat mencapai 0 sampai 255. Nah, nilai penyimpanannya defaultnya adalah 1 ya. Ya, karena hanya menyimpan satu karakter ya. Defaultnya, tapi bisa lebih dari itu ya, lebih dari 1. Tapi dihitung nilai penyimpanannya 0 sampai 255. Nah, nanti bisa dibuktikan juga ini bisa. Ya. Jadi Anda membuat sebuah field dengan tipe data char, tetapi Anda memasukkan sebuah karakter yang lebih dari 255. Apa yang terjadi? Nah, yang terjadi adalah data yang di atasnya 255 ini, atau karakter yang kita entry di atas 255 ini tidak akan tersimpan oleh database ya, karena hanya mampu menampung data sekian. Ya, jadi seperti itu. Kemudian ada varchar. Nah, varchar ini variable length string ya. String dengan panjang variabel, artinya beda, ini hampir sama dengan cara char ya, tapi ini lebih panjang penyimpanannya ya, bisa lebih panjang. Ini terdiri, yang data yang dapat disimpan juga sama, letter, number, dan spesial karakter ya. Kemudian alokasi penyimpanan pada memorinya, memori database-nya juga lebih panjang, 0 sampai 65535 karakter ya, panjang sekali ya. Ini kalau kita nulis
saran kritik sudah cukup ya varchar. Kemudian ada binary, ini sama dengan karakter ya sifatnya. Ada var binary, ini sama dengan varchar ya. Ada tiny blob ya, ada tiny text, ada teks. Nah, teks ini lebih ini ya, teks ini lebih apa ya? Ini hampir sama dengan varchar. Artinya untuk alokasi penyimpanan di memori itu kita tidak perlu mendefinisikan, artinya langsung dipukul semua panjangnya ini digunakan ya, full ya. Kalau di varchar itu nanti ada pengaturannya, jadi berapa panjang penyimpanannya, teks penyimpanannya berapa panjangnya itu ada kalau varchar. Kalau teks ini langsung dipukul semua alokasi penyimpanannya dipakai semua. Jadi sampai 65, 535 itu kan panjang sekali itu ya. Jadi seperti itu. Ada blob, ada medium text, ada medium blob, ada long text. Ya, ini lebih panjang lagi nih. Sampai mampu menyimpan sebanyak 4 miliar ya, 294 juta karakter. Ya, ini kalau untuk menyimpan tulisan buku mungkin cocok ini ya. Long blob, ada enum, ada set dan lain sebagainya ya. Yang terakhir adalah set. Ini di MySQL versi 8 ya, data yang saya ambil. Jadi yang kira-kira tipe data yang kita gunakan, banyak kita gunakan nanti kita bermain di sini char, varchar, teks ya. Ini sudah cukup ya, saya rasa sudah cukup mewakili untuk tipe data string. Yang lain-lain ini boleh, silakan sesuai kebutuhan ya. Kemudian ada numerik tipe data ya, atau tipe data numerik ya. Selain string ini yang gampang-gampangnya dalam bentuk teks ya. Nah, ini ada numerik, number ya. Nah, di sini ada bit ya. Ada tiny integer ya, very small integer. Ada bool, ada boolean, ada small integer, ada medium integer. Ya, ada integer, ada ya. Ada big integer, ada float, ada double ya. Ya, yang perlu kita garis bawahi di sini adalah ini tipe data boolean. Nah, ini sama ya, boolean ini ya mirip-mirip lah. Yang penting kita pegang di sini adalah boolean ya. Boolean ini adalah tipe data equal to bool ya, sama dengan bool. Ini adalah tipe data yang sifatnya logik ya, benar atau salah, 0 atau 1 ya. Kemudian ada integer. Nah, integer ini tipe data bilangan bulat ya. Sebentar, bukan bilangan ya, bilangan bulat ya, yang tanpa koma itu ya. Kemudian ada float atau double. Nah, ini yang bilangan desimal, menyimpan tipe data bilangan desimal, ada komanya nanti. Jadi number yang disimpan di sini ini menggunakan koma. Atau kalau kita mau menyimpan number menggunakan koma, kita harus menggunakan tipe data ini, float ataupun double ya. Yang lain-lain ini ya hampir sama ya, dan float dan double. Di sini ada double precision ya. Yang perlu kita garis bawahi, double, integer, boolean ya. Banyak sekali tipe jenis tipe datanya ya. Berikutnya adalah date and time tipe data, atau tipe data ini salah ngetik ya, tipe data tanggal dan waktu ya. Jadi ada string, ada numerik, ada date and time. Date and time ini tipe datanya ada date ya, ada date time, ada timestamp, ada time, ada year ya. Jadi perbedaannya kalau date hanya menyimpan tahun, bulan, tanggal ya. Jadi formatnya begini kalau di database ya, tahun, bulan, tanggal. Kemudian kalau date time ini komplit dengan waktunya ya, hournya, menitnya, secondnya ya. Jadi disimpan. Jadi selain tahun, tanggal, hari, ini juga ada nanti timestamp, kapan waktu
data itu disimpan itu record nanti. Ya, contohnya seperti ini ya. Kemudian ada timestamp. Ini hampir sama sih ya dengan datetime. Kemudian ada time. Kalau time ini hanya format jamnya saja ya, jam, menit, sama detik yang disimpan. Tanggalnya tidak disimpan. Kalau year ini tahun saja ya yang disimpan. Jadi di sini ada pertanyaan sampai di sini, teman-teman? Belum, Pak. Belum. Atau mungkin ada yang bingung atau bagaimana? Oke, kalau tidak ada, ini insya Allah slide yang terakhir ya. Oke, terima kasih ya. Saya rasa untuk pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Jika ada pertanyaan kita diskusikan ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.